Topik kita pada video kali ini membahas tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, apakah sah atau tidak tanpa ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman, dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, maka untuk itu simak terus penjelasan berikut ini. Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laya di channel Belajar Hukum Official. Nah, semoga para sahabat dimanapun berada tetap sehat selalu dan dimudahkan segala urusan, aktivitas, dan juga rezekinya. Nah, mengenai RAPBDes, apakah sah tanpa ditandatangani atau tanpa disetujui oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD? Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian, kalau kita lihat di dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, di pasal 45 di situ dikatakan bahwa jika BPD dan kepala desa tidak mencapai kata sepakat, maka musyawarah bersama tetap dapat mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Jadi artinya bahwa RAPBDes tetap dapat diajukan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat disertai dengan catatan permasalahan yang tidak disepakati. Nah, biar lebih jelas, biar saya bacakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian. Di pasal 45 ayat pertama di situ dikatakan, dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan kepala desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Ayat kedua, rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Kemudian di ayat ketiga, tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berbentuk yang pertama, penghentian pembahasan, atau yang kedua, pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa. Ayat keempat, tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dapat dihadiri camat atau pejabat lain yang ditunjuk bupati atau wali kota. Jadi evaluasi dan pembinaan yang dimaksud di sini adalah dapat berbentuk penghentian pembahasan dan atau pembinaan tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan RAPB desa. Nah, akan tetapi Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian, yang perlu diperhatikan adalah dampak ketika RAPB desa tidak disepakati atau tidak disetujui oleh seluruh anggota BPD atau tidak ditandatangani oleh seluruh anggota BPD, maka pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 32 ayat 4 dan ayat 5 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, biar saya bacakan kepada teman-teman sobat sekalian biar lebih jelas. Nah, di situ dikatakan di ayat 4 bahwa dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB desa yang disampaikan kepala desa, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
Kemudian di ayat 5, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Jadi artinya apabila RAPP desa tidak disetujui atau tidak ditandatangani oleh seluruh anggota BPD, maka belanja APB desa hanya untuk pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan perhitungan pagu tahun sebelumnya. Dan itu pun ya, kepala desa harus terlebih dahulu menetapkan peraturan kepala desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sobat sekalian. Bila masih ada yang kurang jelas, silahkan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.